Seorang wanita hanya ingin mencoba mobil mewah yang baru saja dibelinya. Tak disangka, ketika ia menekan tombol mesin mobil, tiba-tiba muncul hitungan mundur aneh di layar tengah. Sebagai penjinak bom, ia sadar mobilnya telah disabotase. Sadar akan bahayanya, Lisa langsung memberi kode suaminya untuk cek bodi mobil, untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Awalnya, sang suami mengira istrinya hanya bercanda dengannya. Tetapi ketika ia melihat hitungan mundur di layar, barulah ia sadar bahwa ini adalah masalah serius, sehingga ia segera memeriksa sekeliling bodi mobil. Pada saat yang sama, Lisa di dalam mobil juga memperhatikan ada cahaya merah yang terus-menerus berkedip di kotak penyimpanan di sampingnya. Demi keselamatannya, ia mengambil sebuah kartu dan menggesekkan ke celah, memastikan tidak ada kabel yang terhubung, lalu perlahan membuka tutup kotak penyimpanan itu. Ternyata ada papan sirkuit di dalamnya. Merasa bahaya, Lisa meminta anak-anaknya jangan bergerak demi keselamatan mereka. Suaminya pun mengirim foto bawah mobil, dan benar saja, ada bom terpasang. Berbekal pengalaman, Lisa tahu itu ranjau anti-tank berdaya ledak tinggi. Begitu bom itu meledak, seluruh area di sekitarnya akan berubah menjadi abu. Dan dari penampilannya saja sudah jelas bahwa ini adalah ranjau multifungsi yang sangat kompleks. Jika berat mobil berubah sedikit saja, bom ini akan langsung meledak dalam sekejap. Yang berarti Lisa dan kedua anaknya benar-benar terjebak di dalam mobil. Waktu terus berjalan, dan menyadari situasinya sangat genting, sang suami segera menelepon polisi. Sementara Lisa juga langsung meminta bantuan rekan kerjanya, karena perusahaan mereka memang bergerak di bidang penjinakan bom. Dalam waktu singkat, Lisa menjelaskan situasinya. Nick, rekan kerja Lisa, segera tiba di lokasi kejadian. Melihat struktur bomnya, ia sadar ini masalah serius, dan langsung memeriksa bagian bawah mobil dengan alat deteksi secara teliti. Nick sempat merasa ragu dan ingin memanggil tim penjinak bom, tapi Lisa menolak karena mereka butuh waktu setengah jam untuk sampai ke sana. Karena waktu sudah tidak cukup lagi, mereka pun terpaksa harus menanganinya sendiri. Namun saat Nick memeriksa bagian dalam, ia menemukan kotak bom berlabel perusahaan mereka. Curiga ini terkait kantor, sang suami menelepon bosnya. Tak disangka, dering ponsel bos terdengar dari bagasi. Gemetar, si anak membuka sekat bagasi dan sebuah tangan terjatuh. Ternyata bos tewas dibunuh, dan Lisa target berikutnya. Semua ini terkait bisnis mereka. Rekan kerja bernama Xiaomei datang membawa alat deteksi canggih. Setelah diperiksa, mereka menemukan bom dengan 4 kabel. Merah, kuning, biru, dan hijau. Namun mereka berbeda pendapat. Lisa yakin kabel biru harus dipotong. Tapi Nick menganalisis bahwa kuning adalah penghitung waktu, biru kabel utama, dan hijau kabel telinga kanan. Meski analisis Nick logis, Lisa tetap pada pendiriannya. Lisa ngotot potong kabel biru. Nick pikir Lisa terlalu cemas hingga tak lagi jernih. Karena waktu mepet, Nick abaikan Lisa. Dia langsung kirim robot ke bawah mobil untuk potong kabel kuning. Semua menahan napas. Lalu karena waktu sudah tidak cukup, Nick nekat mempertaruhkan nyawanya dengan merangkak ke bawah mobil untuk memotong kabel. Mengingat nyawa 3 orang kini berada di pundaknya, tangan Nick tetap gemetar hebat tanpa bisa dikendalikan. Xiaomei yang menyadari kondisi Nick segera ikut merangkak ke bawah, mengambil gunting dari tangannya, dan tepat pada detik keempat terakhir, dia memotong kabel itu. Waktu di layar pun akhirnya berhenti. Kau seperti pesawat terbang. Lisa benar-benar tidak percaya, tak menyangka dirinya bisa salah menilai. Meskipun hitungan mundur sudah berhenti, bahaya masih jauh dari selesai. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari bagasi, ternyata sang bos masih hidup. Saat itulah mereka semua sadar bahwa bos di bagasi sebenarnya tidak mati, hanya pingsan karena dipukul seseorang. Bos pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Pada saat yang sama, polisi segera tiba di lokasi. Kepala polisi wanita langsung bertanya mengapa ada informasi perusahaan bos pada bom itu. Bos teringat pernah memasok alat ke organisasi asing dalam misi rahasia pembersihan ranjau di negara U. Saat itu, kelompok bersenjata menyewa mereka untuk mengamankan sebuah sekolah. Mereka pun meninggalkan beberapa produk di sana sebagai cadangan jika masih ada ranjau tersisa. Berbekal petunjuk ini, kepala polisi wanita mulai mengusut organisasi itu. Sementara, Xiaomei di bawah mobil akhirnya berhasil mengurangi tekanan bom 90 jin. Berarti 1 dari 2 anak bisa selamat. Namun Lisa dilema. Terpaksa, ia menyerahkan keputusan pada suaminya. Setelah berpikir, sang suami memilih putri kecilnya keluar dari mobil. Lisa pun setuju dengan keputusan tersebut. Namun hal ini justru membuat putra mereka sangat tidak puas. Pilihan orang tuanya membuat putranya marah, bahkan berharap bom segera meledak. Saat itu, adiknya ingin mengalah, namun sang kakak tidak menanggapi. Lisa pun bingung menghibur putranya. Tak lama, Nick langsung menembakkan laser ke pintu mobil untuk merusak modul kontrolnya. Di tengah tembakan, pintu mobil akhirnya terbuka. Si bocah ingin turun, tapi Lisa segera menahannya. Nick lalu mendekati si adik untuk menyelamatkannya dari mobil yang nyaris meledak, namun sang adik justru mendahulukan kakaknya. Siapa sangka, kakaknya tetap saja masih ngambek. Dia tetap tak mau bergerak. Terpaksa, si gadis pun mengikuti Nick keluar mobil. Melihat adiknya tak terluka, si kakak histeris memarahi ibunya. Sementara Lisa hanya diam menahan diri. Saat itu, polisi menemukan petunjuk ranjau tersebut. Ternyata, organisasi peminta penjinakan ranjau itu adalah kelompok teroris. Mereka menyuruh Lisa menjinakkan ranjau agar bisa masuk sekolah dengan aman. Di bawah sekolah ada ladang minyak, dan ranjau di sana ditanam dulu untuk melindungi murid.
Tanpa tahu hal ini, usai Lisa jinakan ranjau, teroris langsung membantai semua guru dan murid. Agar rahasia tak terbongkar, mereka pasang bom di mobil Lisa untuk hilangkan saksi. Tahu kebenaran ini, bos Lisa menyesal karena salah menilai orang hingga banyak nyawa melayang. Kini, penyesalan tak lagi berguna. Kini mereka harus segera keluar. Nick, si penjinak bom, memasang pemberat seimbang di bawah mobil untuk mengganti beban ketiga orang di dalamnya. Kira krisis bom usai, namun saat genting, putranya yang membangkang justru menolak turun dari mobil. Melihat peledak hampir jatuh, Nick terpaksa menahan bom dengan tubuhnya. Ia menyuruhnya segera pergi, karena ia tak sanggup menahan beban lama-lama. Melihat anak itu diam saja, sang bos segera membujuknya dengan penuh harap. Ia mengingatkannya pada keluarganya agar tak berbuat bodoh. Melihat Nick hampir tak kuat lagi, anak itu akhirnya turun. Namun karena ia menunda, Nick kehabisan waktu menyelamatkan diri. Dalam kondisi lelah, ia tak mampu lagi menahan beban. Rekannya di luar tak bisa berbuat apa-apa. Sadar semua akan celaka, Nick berteriak agar mereka pergi. Meski berat hati menghadapi maut, mereka terpaksa meninggalkan sahabatnya dan lari ke pintu keluar. Setelah mereka menjauh, Nick yang di bawah mobil akhirnya menyerah. Dengan suara ledakan dahsyat yang terdengar, asap langsung memenuhi seluruh area parkir bawah tanah. Nick mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan semua orang yang ada di sana, dan film pun berakhir di sini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika menghadapi situasi darurat, jangan sampai panik, karena biasanya kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik saat emosi tetap stabil.